Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? 67 nomor 2. Nomor 3 berarti ya. Nomor 2 kemarin udah ya. Nomor 3-nya ya. Halaman 67 nomor 3 taklim itu ya. Ini masih dalam pembahasan sifat tabligh ya. Masih dalam pembahasan sifat tabligh, sifat yang wajib di para nabi, di para rasul. Ada berapa sifat yang wajib di para nabi, para rasul? Yang wajibnya berapa? 4. Ya, kita baca bareng. Sidik, amanah, tabligh, patonah, izib, hianat, kitman, biladah, benar terpercaya, menyampaikan dan pintar, bohong, hianat, menyembunyikan dan bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tabligh, sifat yang wajib di para nabi, para rasul, nomor 3. Sidik, amanah, tabligh, nomor 3. Apa kemarin? Tabligh artinya apa kemarin? Menyampaikan. Jadi para nabi, para rasul wajib menyampaikan, gitu ya. Yang harus disampaikannya apa? Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Semua perintah, larangan dari Allah wajib disampaikan kepada umatnya, gitu. Mustahil nabi tidak menyampaikan atau menyembunyikan, kitman. Mustahil, nggak mungkin ada perintah dari Allah yang nggak disampaikan ke kita, nggak mungkin. Nggak mungkin ada larangan, ada aturan yang Allah berikan ke nabi tapi ke kita nggak disampaikan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Wajib menyampaikannya, tabligh. Kemarin salah satu perintahnya itu balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu walaupun hanya 1 ayat. Saking wajib-wajibnya tabligh, gitu ya. Walaupun dapat perintah ilmu seayat, kita wajib menyampaikan, gitu. Nah, kemarin kita sedang membahas selain tabligh ya, ada istilah lain. Kemarin itu yang pertama ada yang disebut dengan dakwah ya. Ini selain tabligh ya, istilah lainnya ya. Tabligh itu kan menyampaikan. Kita kan biasanya suka ini ya, dipakai istilah tuh tabligh akbar gitu ya. Tabligh akbar. Nah, gitu. Berarti tabligh akbar itu ya ini tabligh ini ya. Ada seorang kiai berarti gitu kan mau menyampaikan ilmu gitu ya, sebutnya tabligh gitu ya. Tabligh akbar itu acaranya ya. Acaranya tabligh akbar. Nah, orang yang menyampaikannya, kiainya disebutnya apa? Mubaligh bisa ya. Mubaligh gitu ya. Jadi tabligh ini acaranya, yang nyampeinnya mubaligh. Kepada mubaligh dipersilahkan, nah gitu kan ya. Mubaligh gitu ya, tabligh gitu. Nah, selain istilah tabligh, ada kemarin disebutnya dakwah. Nah, itu ya, dakwah. Ada istilah juga disebutnya dakwah. Ya kita juga sama ya. Siapa yang nanti dakwahnya siapa? Nah, kan itu ya. Bedanya apa? Kalau tabligh tadi tuh tabligh itu ya. Walaupun apapun yang didapatkan, kalau tabligh itu ya ilmu yang dia dapatkan harus disampaikan. Kalau tabligh itu begitu ya. Kulil haqqo walau kana murron. Tabligh mah begitu ya.
Jadi apa saja ilmu yang didapat oleh kita sampein, walaupun itu pahit. Kulil haq walau kana muron. Walaupun yang mau kita sampein ini nggak enak, pahit, tapi kalau tabligh mah wajib disampaikan. Suami atau tetangga judi mulu tetangga, nah kan kita nih wajib nih misalnya, atau bukan judi ini contohnya kalau tabligh itu misalnya orang benci banget sama pengajian gitu ya, orang benci banget sama pengajian gitu ya, bahkan dia itu kalau diajak ngaji marah gitu, orang tuh diajak ngaji marah mulu gitu ya. Nah ini kan kalau kita ajak kita juga pasti kena semprot kan gitu ya. Tapi kalau dalam tabligh karena ngaji ini wajib, sampein aja udah gitu. Walaupun kita bakal diomelin, nah, tabligh mah begitu tuh gitu ya. Jadi mau pahit mau manis kalau emang harus disampaikan, sampein aja. Namanya tabligh gitu ya. Nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Misalnya kita ada Bang Emok gitu ya, Bang keliling ya, koperasi apa namanya itu, Kosipa, koperasi simpan pinjam. Di tetangga kita ngadain misalnya kan itu ya, kan kita tahu ya, Bang Emok, koperasi simpan pinjam, Bang keliling gitu ya. Kan kalau kita minjem 1 juta kan gitu ya, nanti kita ngebalikinnya berapa tuh? Lebih kan biasanya ya, minjem 1 juta nanti balikin 1.200.000 aja gitu ya. Nah itu kan yang disebut riba kan itu ya, disebutnya itu berarti riba. Namanya apa saja, mau koperasi mau Bang Emok apa aja lah kan gitu ya, namanya riba. Kan riba itu adalah apabila kita minjemnya 1 juta tapi mulanginnya kudu dilebihin, itu jadi riba kan. Kalau yang enggak riba mah minjem 1 juta balikinnya juga 1 juta, itu mah enggak riba kan ya. Tapi kalau misalnya jadi lebih, nah itu yang riba tuh, yang itu yang haram tuh begitu ya. Itu pun kalau dipinta ya, misalnya nih ibu-ibu minjem sama saya, Bi pinjem duit ya 1 juta, kata saya iya nih Bu saya kasih nih 1 juta saya pinjemin, terus kata saya tapi nanti Bu mulanginnya tambahin 100.000, nah saya ya yang minta ya. Nah itu riba tuh begitu. Jadi yang ngutangin minta tambahan yang ngutangin. Tapi kalau begini mah mau nih ke saya, Bi pinjem duit Bi 1 juta, iya nih Mak pakai aja Mak, ini saya lagi banyak duit Mak, nih pakai aja. Amin gitu Mak. Pakai aja Mak gitu ya. Terus kata mau nih, insya Allah Bi nanti ya kalau Emak ngebalikin sama Emak ntar dilebihin 10 juta gitu kata Maone. Wah kebanyakan Maone duitnya berarti ya. Itu Maone tuh yang ngomong ya, saya mah enggak, itu enggak riba, begitu enggak riba, enggak itu mah ya. Nah ini nih awas nih ya, ini fikih nih, hukum fikih agama nih, jangan sampai salah kita ya. Itu karena Maone makasih lah, tanda terima kasih ya sama Abi udah dibantu kan itu. Bi doain aja ntar kalau Maone ngebalikin dilebihin dah 10 juta katanya gitu ya. Ya Maone amin kata saya gitu ya. Itu enggak riba begitu tuh. Walaupun lebihnya 10 juta. Tapi saya tadi cuma ngelebihin 100.000 saya mah ya. Ini Maone pakai aja nih 1 juta, tapi ntar kalau balikin lebihin 100.000 ya. Dikit kan, 100.000 doang. Tapi walaupun dikit karena saya yang minta, saya yang ngutangin, itu jadi riba. Tapi kalau yang ngelebihinnya yang ngutang, nah gitu. Walaupun 10 juta nggak jadi riba, sedekah aja udah itu. Gitu ya. Nah ini harus paham nih kita, bedanya dikit doang kan ya, beda si pelakunya doang ya, sama-sama ngelebihin tapi beda pelakunya doang ya. Kalau pelakunya yang ngutangin jadi riba, tapi kalau yang menghutang tidak ya. Ini fikih nih harus hati-hati banget kita ya. Ya makanya ya kita mau udah ngaji nih sekarang udah paham, udah gitu kita kalau minjemin ya, kalau minjemin kita mah gitu aja ya, orang minjem udah ya udah pakai gitu, ini udah pakai gitu, udah pakai aja gitu ya. Tapi kita juga udah ngaji juga sekarang nih ya, tolong kalau minjem ya. Karena kita kan udah ngaji ya, ya nggak usah dikasih kode lah gitu ya. Yang minjem kalau kita minjemin tapi dia buat bayar utang ribanya gimana? Minjemin buat? Ya dia punya utang riba gitu. Mungkin dia punya utang emok dah ibarat kata. Oh kita minjemin buat orang yang mau
bayar ribanya Bang Emo gitu ya. Oh itu mah wajib sebetulnya, itu mah wajib minjemin sebetulnya itu mah. Karena kita mau menyelamatkan seseorang dari riba kan ya. Misalnya orang kan ngeluh kita nih, "Duh saya di apa tagih mulu sama Bang Emo kan itu ya. Aduh kan itu berat kan dia. Dia kan udah haram tuh ngelakuin sebuah keharaman ya. Kan itu sebuah kemunkaran berarti kan ya. Sebuah kemunkaran berarti kan harus kita tolong, harus kita beresin. Ya udah nih, udah gue bayar nih, gue lunasin. Entar lagi lu udah jangan begitu." Nah kan gitu ya berarti ya. Itu mah sebetulnya jadi wajib ya, ngelunasin orang yang lagi terlilit masalah riba ya. Ya jangankan masalah riba ya, hutang biasa di hadis banyak banget ya. Penting banget kita nolongin saudara yang lagi punya hutang biasa ya, apalagi kalau hutangnya riba gitu ya. Harus ya itu mah urusan selanjutnya ya. Nanti dia bayarnya lama apa itu mah. Tapi secara hukumnya ya, secara hukum agama boleh nggak dosa kita gitu. bahkan bukannya dosa, jadi wajib ya. Nolongin tetangga, nolongin saudara buat ngelunasin masalah hutang ribanya gitu ya. Wah kita pahalanya gede banget itu ya. Jangankan hutang riba, hutang biasa aja pahalanya gede banget ya. Kayak tadi lah, mau nih minjemkan ke saya tuh ya 1 juta, bilangnya mau ngebalikinnya dilebihin 10 juta. Janjinya mau nih sebulan. Janjinya waktu itu sebulan doang. Insya Allah pokoknya sebulan saya bayar. Udah sebulan saya ditungguin, kagak ada ini Maone ya. Aduh, 2 bulan kagak ada. Sampai Maone udah nggak mau ngaji, malu punya utang kan. Gak ngaji-ngaji. Mana ini Maone? Aduh, gara-gara punya utang 1 juta jadi gak ngaji-ngaji kan ya. Udah aja ini saya samperin kan ke rumahnya. "Mak, kenapa gak ngaji-ngaji, Mak?" Aduh Bi, saya malu, saya udah janji gitu ya, gara-gara utang. Nah kan gara-gara begitu ya akhirnya udah Mak biarin, saya mah udah ridho, gak usah digantiin. Nah kan berarti dibebasin itu ya. Dari itu hutang biasa itu mah ya. Itu pahalanya luar biasa itu, orang yang bisa ngebebasin hutang saudaranya. Apalagi kalau kaitan dengan hutang riba gitu ya, lebih gede pahalanya ya. Itu lebih bagus itu ya, lebih bagus gitu ya. Jadi nah misalnya tuh di tetangga ada yang lagi praktek begitu ya, lagi Bang Emo gitu kan, dia suka ngumpul ya kalau gitu kan ya, suka ada 10 orang kan gitu ya. Kita tahu nih, kita tahu udah ngaji, ini praktek salah nih kan itu, riba haram. Kita tahu ilmunya, maka kita harus tabligh. Kita harus nyampein kepada mereka bahwa itu hukumnya haram. Walaupun beresiko kan ya. Kalau kita ngasih tahu itu kan, wah dia pasti pada marah kan itu ya. Wah kamu sok suci, wah kan itu ya. Tapi karena ini adalah hukum, walaupun kita bakal dicaci maki, kita wajib menyampaikan. Namanya tabligh, begitu tabligh ya. Kemarin tuh ya. Terus setelah tabligh kemarin ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf apa artinya kemarin? Memerintah kepada kebaikan ya, amar ma'ruf ya. Memerintah kepada kebaikan gitu ya. Ayo ngaji, amar ma'ruf itu ya. Ayo sholat, amar ma'ruf gitu ya, kayak begitu ya, amar ma'ruf itu ya. Pokoknya ngajak-ngajak kebaikan dah, amar ma'ruf gitu ya. Ini di Miftahul Abidin lagi ada pembangunan, yuk sedekah. Wah, itu amar ma'ruf begitu tuh ya, ngajak kebaikan. Kalau nahi munkar artinya apa nahi munkar? Mencegah kemunkaran. Nahi munkar kan gitu ya, mencegah kemunkaran. Ada yang lagi judi tetangga kita, itu kan munkar. Itu kan wajib kita cegah ya. Bubar. Jangan judi di kampung gua lu, sono. Nah, itu ya. Itu nahi munkar kan begitu ya. Ada yang berantem, ya tetangga berantem ya, tetangga kita berantem nih suami sama laki, itu kan kemunkaran kan berantem ya. Lakinya megang golok kan gitu ya, bininya megang magicom misalnya gitu ya. Namanya berantem ya. Wah berantem kan main lempar-lemparan, wah mau bacok-bacokan kan, itu kemunkaran ya, berantem namanya. Nah kita nih selaku tetangga itu kan wajib kita cegah ya, dipisahin kan ya. Udah, itu wajib gitu ya. Tapi kira-kira ya resikonya lebih berat amar ma'ruf apa lebih berat nahi munkar? Resikonya, akibatnya lebih berat amar ma'ruf apa lebih berat nahi munkar resikonya? Atau entengnya yang gampangan amar ma'ruf apa gampangan nahi munkar?
Kalau amar ma'ruf kan ngajak kebaikan doang ya. Ayo ngaji, sodako. Udah azan nih, kita lagi ngobrol bareng-bareng ya. Azan, sholat dulu yuk. Itu amar ma'ruf begitu tuh. Kalau nahi munkar mah, ada yang mabok, bubar lo. Ada yang judi, berhenti. Ada yang berantem, pisahin. Itu nahi munkar kayak begitu ya. Enakan mana, gampangan mana? Amar ma'ruf. Amar ma'ruf mah paling kalau dia benci ngomel gitu doang. Tapi kalau nahi munkar, orang lagi ngadu ayam sama kita bubarin, wah kita bisa dikeroyok ya. Berat, nahi munkar mah berat ya. Makanya kemarin karena nahi munkar itu berat, dibikinlah aturan oleh Nabi kemarin ya. Masalah nahi munkar ya, amar ma'ruf mah dikit aturannya. Tapi kalau nahi munkar mah dibikin kemarin. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa kadzalika adapul iman. Kalau kita ngelihat kemunkaran, maka kata Nabi, pertama cegah dengan tangan. Kemarin gitu ya. Kalau ngelihat kemunkaran, pertama cegah pakai tangan kita, bubarin sama kita. Cegahlah pokoknya, cegah sama kita, pakai tangan kita nih. Kalau nggak mampu pakai tangan, pabilisani, maka cegah kemunkaran pakai lisan. Nasehatin, tegur, omelin, itu pakai lisan tuh ya. Nggak pakai tangan. Kalau pakai tangan mah ada yang judi cekek, lo mau berhenti mau gue cekek lo, itu pakai tangan berarti kan itu ya. Atau gue tonjok lo, nah, itu pakai tangan berarti kan ya. Nah, ini mah enggak, diomelin doang, nasehatin. Udah jangan judi mulu ya. Nah, itu pakai lisan nih. Kalau pakai lisan juga kagak berani, nggak mampu, pabi kolbi, hatinya doang, kesel doang, ngelihat kemunkaran teh kesel, dongkol gitu ya. Pakai tangan kagak berani, ngomelin juga takut, ya udah tinggal dongkol doang kita ya. Aduh, kenapa tuh ya? Hajatan pakai dangdutan, misalnya gitu ya. Aduh, mana artisnya, rocknya, aneh tuh ya. Aduh, mana yang jogetnya, pada nyawer. Aduh, kan itu ya. Kan itu kemunkaran mulu, kan itu ya. Contohnya, kan itu. Itu di tetangga kita pisan, kan itu ya. Yang hajatannya tuh ya. Aduh, mau dibubarin kagak berani kan itu. Akhirnya kita dongkol doang gitu ya. Maka kata Nabi, kalau kita ada kesal terhadap kemunkaran, wa kadzalika adapul iman. Segitu teh kita pasti punya iman, walaupun imannya paling lemah. Kesal sama kemunkaran teh iman kita lemah banget. Yang paling kuat iman yang mana? Yang nomor 1 tadi, bubarin pakai tangan kita. Atau yang sedang berarti nasehatin, tegur. Kalau cuma dongkol doang, itu imannya lemah banget kata Nabi. Bagaimana kalau nggak dongkol acan? Nggak kesal acan, bagaimana? Hajatannya apa ini? Oh, ini mau nanggap dangdut. Oh iya, karpet saya pakai itu ya. Bangku kalau kurang pakai aja. Malah didukung sama dia ya. Boro-boro dongkol. Kayaknya nggak ada iman itu. Nauzubillah. Ada yang lagi ngadu ayam, boro-boro diomelin, ditegur, enggak. Ayo udah ngadu aja ya, ntar kalau ada polisi gua kasih tahu lu pokoknya, ntar gua kasih kode gitu ya. Itu kayaknya nggak ada iman, kayaknya gitu ya. Ngeri. Bahkan kemarin juga ya, yang kesal doang juga masih dikasih syarat. Kemarin itu ya, orang yang benci terhadap kemunkaran masih ada syaratnya ya, masih ada catatannya. Apa catatannya? La yahsulul inkar illa bil ijtinab. Enggak termasuk seseorang benci terhadap kemunkaran kecuali dia jauhi kemunkaran tersebut. Nah, masih begitu kemarin ya. Kesel ada dangdutan, kesal gitu ya. Tapi dia diem aja di rumahnya. Diem aja di rumahnya, nggak kemana-mana. Kata Nabi, bukan kesal itu mah. Orang kesal mah nggak begitu, kan begitu ya. Orang kesal kan cuma 2 pilihannya ya. Lu pergi atau gue yang pergi. Kan kemarin begitu ya. Orang kesal pasti begitu dong. Lu pergi, ya suami sama istri begitu kalau kesal ya. Mau lu yang pergi atau gue yang angkat kaki kan gitu ya. Namanya lagi kesal kan begitu ya. Layasul inkar ila bil ijtinab, enggak termasuk benci kepada kemunkaran kalau kita tidak menjauh kata Nabi. Jadi kalau emang benci sama kemunkaran, mencegah pakai tangan enggak berani, ngenasatin enggak berani, dongkol doang. Kalau kita dongkol, pergi. Jangan diem malam itu di situ. Kalau tetangga kita misalnya ngadain kemunkaran ya, jangan diem di rumah kita. Soalnya udah kemana kayak dulu, ke rumah kemana lah, nginep dulu di tempat yang jauh gitu ya. Itu baru disebut orang kesal. Rumahnya di sini, mau kemana itu? Mau ke Keranggan misalnya saya nih Abi gitu ya, sama Umi mau ke Keranggan Nah sama orang Keranggan saya ditanya kan ya, sama saudara di Keranggan, lah
Majid, kenapa ini nginep di Keranggan? Saya pasti jawab ya, kesel banget tuh tangga. Nah kan gitu ya. Bener tuh orang kesel kalau begitu berarti ya. Cuman ya Majid imannya lemah, cuman kesel doang. Harusnya mah cegah dong kan gitu ya kalau yang imannya kuat. Tapi segitu lumayan. Kenapa kata Nabi kalau ada kemunkaran kita harus menjauh? Karena dalam hadis kemunkaran kemaksiatan itu ngundang turunnya azab. Kan itu ya. Kemunkaran kemaksiatan itu ngundang turunnya azab Allah. Kalau kita enggak menjauh dari tempat kemunkaran itu, kalau Allah nurunin azab ntar kita kena. Makanya kata Nabi pindah. Takut Allah nurunin azab pada saat itu kamu jadi selamat gitu. Jangan sampai orang yang makan nangka kita yang kena getahnya kan begitu. Begitu ya. Itu hikmah rahasia kenapa sampai diatur sedemikian rupa tentang masalah kemunkaran gitu. Ya, itu amar ma'ruf nahi munkar. Nomor 3 sekarang nih, taklim. Apa itu taklim? Taklim itu mengajarkan sesuatu ilmu kepada umat atau murid. Nah ini dah gini nih taklim begini dah ya. Ini namanya taklim gitu ya. Ngajarin ilmu. Nah ini nih taklim tuh begini gitu ya. Ngaji kata kitanya ya. Taklim itu ngaji. Taklim. Ada tata cara juga dalam masalah ngaji. Ada aturan juga ya. Ini harus dipahami nih. Ibu-ibu suka ngaji gak? Ini lagi ngaji. Suka. Apa itu ngaji? Ya kita taunya gini aja ngaji ya. Nah ini harus dipahami nih. Ngaji itu ada 4. Ada 4 bagian. Ada 4 tingkat orang disebut ngaji. Ini harus dipahami ya. Dan ingat ngaji itu kewajiban. Ingatin satu nih. Ngaji itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib muslim laki-laki, muslim perempuan. Ingetin tuh. Jadi masalah ngaji mah wajibnya wajib fardu ain. Ya, tapi bukan kemarin ya, dari awal-awal udah Abi jelasin juga tuh ya, bahwa ilmu itu beda-beda hukum ya. Ada ilmu yang fardu ain dipelajarinya, ada ilmu yang fardu kifayah dipelajarinya ya, ada ilmu yang sunnah dipelajarinya ya, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang makruh, bahkan ada ilmu yang haram dipelajari. Nah, awas nih. Ini udah juga ya disampaikan. Jadi enggak semua ilmu itu wajib dipelajari. Ada yang haram, ada yang makruh, itu tergantung ilmunya ya. Kalau ilmu yang wajib dipelajari, yang fardu ain, ilmu apa? Ilmu yang dipelajarinya fardu ain. Fardu ain berarti kan kewajiban setiap individu manusia. Fardu ain begitu ya. Kewajiban setiap individu manusia. Kewajiban kita ya, kayak sholat. Sholat sehari 5 waktu, itu kan fardu ain itu ya. Suaminya wajib sholat, anaknya wajib sholat, istrinya semua wajib sholat ya, pembantunya semua, namanya fardu ain, gitu kan ya. Nah ilmu yang dipelajarinya fardu ain, ilmu apa? Iya ilmu agama. Ilmu agama kan banyak ya. Kalau secara umum ilmu ada 2, ilmu agama, ilmu umum, ilmu dunia kan itu ya. Nanti ilmu agama banyak, ilmu umum juga di sekolahan banyak kan. Nah ilmu agama ilmu apa? Yang fardu ain ilmu apa coba? Satu tauhid, nomor 1 yang paling ini tauhid, ingat-ingat. Ini jangan sampai lupa lagi nih, karena ini emang kan nanti laki kita perlu dikasih tahu, anak karena ini kan kayak sholat johor. Anak kita kalau nggak sholat johor kasih tahu, laki nggak sholat johor wajib kasih tahu kan gitu ya. Ngaji ke sama ini, jangan sampai lupa ini, karena nanti anak laki harus dikasih tahu, cucu kasih tahu. Jadi satu yang fardu ain itu ilmu tauhid. Nah ini nih. Makanya alhamdulillah banget ya Allah memberikan kekuatan, kemampuan, hidayah taufik ke kita mau ngaji tauhid gitu ya. Mau nih kita nih, ini kita ngaji tauhidnya lagi ngegugurin kewajiban kita ya. Karena ini ngaji tauhidnya, ngajinya hukumnya fardu ain. Kalau kita nggak ngaji ini dosa.
Alhamdulillah banget ya kita ngaji tauhid ya. Ya kita sering dah ngaji juga di mana-mana ya. Tapi kadang kalau ngaji di mana-mana, ngajinya ngaji apa kita? Kalau di majelis taklim lain gitu, kita ngaji apa? Kalau ngaji tauhid, alhamdulillah maksudnya ya. Kalau di tempat lain juga kita ngajinya tauhid, alhamdulillah banget gitu. Tapi kebanyakan kita ngajinya apa? Pakai kitab nggak ngajinya? Nah, kitab apa? Nah, fikih, ya. Terus apa lagi? Hadis. Nah, hadis ya. Ya pokoknya kalau nanti kita ngajinya tauhid, alhamdulillah banget dah gitu ya. Ini buat diri kita. Kedua, laki kita suka ngaji enggak? Ngaji. Nah, alhamdulillah. Ya, kalau laki kita ngaji udah alhamdulillah. Tanya sama laki kita, "Bapak ngajinya kitab apa?" Kita tanya lagi ya. Kalau laki kita juga tauhid, selamat. Suami istri udah selamat tuh ya. Ketiga, anak kita tanya, "Anak kita ngaji enggak?" Ngaji. Ngajinya apa? Nah, gitu ya. Kalau tauhid juga udah selamat kita ya. Alhamdulillah. Berarti kita udah selamat, sudah menunaikan kewajiban ngaji ilmu fardu ain. Kalau tauhid semua ya. Tapi kalau belum, nah ini tugas kita. Biarin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin. Satu, tauhid. Yang kedua, ilmu apa? Fikih. Nah, itu fardu ain juga tuh fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Yang ketiga apa ya? Itu 3 yang fardu ain. Ingat-ingat, gampang ya. Tauhid, fikih, tasawuf. Kita suami, anak, cucu, mantu wajib ngaji yang 3 tadi. Wajib. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal. Ngaji ilmu yang 3 tadi wajib. Muslim laki-laki, muslim perempuan. Bukan bapaknya doang, lakinya doang, bininya wajib. Bukan anak cowoknya doang, anak ceweknya kudu. Bukan mantu lelaki doang, mantu yang perempuan kudu. Nah, ini kewajiban kita. Kita juga suka ada juga ya di masyarakat. Lu mah anak cewek, gak usah lah ngaji-ngaji. Nah itu, ntar sama laki lu, nah gak bisa. Kalau yang ilmu 3 mah gak bisa. Mau dia cewek anak kita, wajib ya. Itu satu, masalah taklim, masalah ngaji. Terus, dari kapan sampai kapan wajibnya ngaji? Ya, dari mulai kapan sampai kapan kita ya? Masalah ngaji nih ya. Dari mulai kapan kita wajib ngaji? Kewajiban ngaji itu dari mulai kapan sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai brojol lahir sampai kita dimasukin lubang lahat, lubang kubur. Tuh, ini juga harus dipahami ini. Jangan sampai berhenti ngaji pas sudah kawin anak kita ya. Lalu udah gak ngaji lagi ya, saya udah nikah. Emang ada keterangan begitu? Kenapa dia kagak ngaji? Punya anak. Emang ada berhenti ngaji karena punya anak? Kenapa itu ngaji? Udah tua. Emang ada? Enggak. Pokoknya selama masih hidup ngaji ya. Ya kecuali ada halangan itu mah nggak apa-apa ya. Ini mah jangan sampai berhenti maksudnya. Jangan sampai berhenti ngaji gara-gara. Kan apalagi kalau anak TPA, dah lulus SMP berhenti ngaji, nah kan gitu ya. Lagi SD rajin banget ngaji pas SMP, lah kok jadi nah kan gitu ya. Nah ini yang harus dipahamin gitu ya. Jadi batasannya dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia. Artinya selama kita masih hidup, mau hujan, mau panas, mau bahkan antara tempat ngaji dengan rumah kita itu dihalangi oleh lautan, oleh sungai, oleh gunung, kata ininya kasarnya, waktunya ngaji kudu gitu ya. Pokoknya ketemu Senin mau apa aja udah masuk contoh gitu ya. Kita ini emang jadwalnya ngaji Senin gitu kan gitu ya. Udah pokoknya mau ada yang ngajak kemana aja Senin saya nggak bisa gitu. Itu kalau kita nggak begitu bisa dosa kita ya. Diajakin nih Senin, besok Senin kita jalan-jalan kemana? Oh iya, udah kita tahu Senin jadwal ngaji. Dosa tuh jalan-jalannya. Ingat ya, kalau halangannya uzurnya bukan uzur agama,
Kalau ujur agama nggak apa-apa ya, ujur agama. Tapi kalau cuman ya kita bisa menimbang-nimbang lah ya, ini mah kepentingannya nggak penting, ini mah biasa gitu ya. Jadi kalau ada kepentingan yang penting mah insya Allah Allah memaafkan. Tapi kalau kepentingannya hati-hati banget ya. Kalau memang Senin udah jadi jadwal ngaji kita, termasuk saya nggak boleh ninggalin ngaji Senin apapun itu, nggak boleh. Kecuali nggak itu banget dah gitu, nggak urgent banget ya gitu ya, nggak boleh saya jadi dosa kalau nikah, karena ini kewajiban kita bareng-bareng kan itu. Ini ya hati-hati ya. Kalau nikahin mungkin kalau bisa di luar waktu ngaji mungkin gitu ya, tapi kalau emang nggak bisa emang udah ya mudah-mudahan dimaafkan ya. Hadir ngaji tetap itu kayak bukan mau ada tapi yang ngaji gitu. Mengundang gitu. Lumayan tapi segitu ge. Lumayan itu lumayan. Enggak, ini mah satu dulu tadi kan ya, artinya kewajiban ngaji itu dari mulai lahir sampai meninggal. Itu satu dulu kita paham itu ya. Jadi ngaji mah enggak ada batasan apa-apa. Pokoknya ngaji mah wajib. Apalagi ilmu yang 3. Nah gitu ya. Yang kedua, ilmunya yang 3 harus diingat-ingat. Nah itu mah udah nggak ada ampun. Itu mah pokoknya kudu ngaji gitu ya. Nah yang ketiga, maka ketika ini sudah menjadi kewajiban, kita harus mengalahkan semua kegiatan di atas kegiatan ngaji kita. Gitu maksudnya. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang nerima kegiatan hari Senin, kalau ibu-ibu udah nganggap jadwalnya ngaji Senin ini, terus ibu-ibu nerima kegiatan yang gak urgent banget, dosa itu kegiatan diterima. Dosa. Karena dosa gak berkah itu kegiatan. Nauzubillah ya, nauzubillah gitu. Jadi jangan sampai kalau udah diagendakan bahwa ini Senin jadwal ngaji saya, contohnya ini mah gitu ya. Kalau kita jadwalnya Kamis ya Kamis gitu ya. Yang jelas kita kudu ngaji gitu, kudu ngaji. Dan sampai begitu nanti ya kemaksimalan kita harus sampai begitu. Kalau udah dijadikan Senin ini jadwal ngaji, maka haram nerima jadwal kegiatan apapun di hari Senin pagi gitu. Hati-hati, nggak main-main soalnya. Apalagi cuma malas doang mah ya Allah ya, ampunilah dosaku kalau cuma malas doang nih. Karena nggak ngaji nih, lagi banyak utang saya malas ngaji. Bisa-bisa itu utangnya nggak dilunasi sama Allah kalau begitu ya, ngeri gitu ya. Jangan ya. Kenapa ini ngaji nih? Lagi ada cucu main. Ya terus kalau ngaji emang cucu ngapa kan itu? Awas ya. Aduh ini ya. Ini harus sampai ke situ kita ininya ya. Karena dalam hadis dikatakan di hari kiamat tidak ada lagi orang yang paling menyesal kata Nabi. Nah, ketika di dunia Allah beri kesempatan ngaji tapi dia tidak mau berangkat ngaji. Itu di hari kiamat paling menyesalnya orang gitu. Ada kesempatan ngaji dia tidak ngaji. Udah tahu Senin jadwal ngaji malah nyari kegiatan lain. Nauzubillah ya. Ya. Lelaki perempuan gak ada bedanya. Dari mulai lahir sampai meninggal gak boleh berhenti kita ngaji. Kemudian poin keempat, masalah ngaji ada 4 tingkat. Ngaji ada 4 tingkat. 1, ngaji yang benar ngaji nih, asli ngaji nih. Peringkat tertinggi yang disebut ngaji itu 2 kriterianya. Ini kita ngomongin ngaji panjang sebenarnya ya. Orang kalau kagak ngebahas ini ngajinya mau kagak. Tapi kalau udah tahu kajian tentang ini, insya Allah dia lebih memperhatikan ngaji karena dia tahu ilmunya ya. Jadi ngaji nggak ngaji doang gitu ya, harus dibahas juga ngaji teh apa kan gitu ya. Ya sampai di kitab ini dibahas di tauhid, bayangin. Bicara ngaji di tauhid dimasukin, berarti ngaji nggak main-main berarti kan ya. Ngaji nggak main-main gitu ya. Ada 4. Yang tertinggi, ngaji paling tinggi itu adalah 2 kriterianya. 1, mujalasatul ulama. 2, istima'i kalamil hukama. 1 mujalasah, 2 istima. Apa itu mujalasah? Duduk bareng dengan guru. Mujalasah disebut ngaji teh kudu duduk bareng sama guru. Ya kayak begini dah kita gitu ya. Duduk bareng di depan guru. Ini ngaji disebut. Ngaji teh begini. Harus duduk bareng sama guru. Mujalasatil ulama disebutnya, hadisnya begitu ya. Kedua kriterianya disebut ngaji yang paling tinggi nilainya setelah duduk bareng
wastimai kalamil hukama, kudu ngedengerin apa kata guru. Nah, yang kedua itu. Jangan duduk doang nggak ngedengerin gitu maksudnya. Kalau ngajinya pengen yang paling tinggi nilainya ya, duduk di hadapan guru dan mendengarkan apa ilmu yang disampaikan oleh guru. Mujalasatil ulama. Kedua, wastimai kalamil hukama. Nah, itu ngaji paling keren yang ngaji begitu tuh. Itu pahalanya juga udah sabrek-gabrek gitu mengaji begitu udah dah gitu ya. Nggak bisa dirodain itu pahalanya mone itu nggak bisa. Pakai mobil kontainer nggak muat itu pahala ngaji begitu udah. Saking seabrek udah ya Allah. Itu yang disebut malaikat ridho, membukakan sayapnya dari mulai kita berangkat dari rumah sampai ke majlis ini sampai nanti kita pulang lagi. Itu ngaji yang kayak model kayak tadi tuh. Ini malaikat di atas kita kalau kita bisa ngelihat ya Allah. Bahkan kata Nabi kalau sampai orang meninggal saat ngaji kayak model tadi, maka meninggalnya dinyatakan syahid meninggalnya. Kalau ngajinya model kayak tadi itu syahid. Orang mati lagi ngaji model kayak tadi syahid, matinya syahid. Apa orang mati syahid? Nanti di akhirat masuk surga tanpa dihisab. Orang mati syahid itu istimewa, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa. Kalau yang lain udah diperiksa dulu ya. Wah, nunggu antrian periksa berapa tahun. Kita diperiksa juga tahu berapa ribu tahun ya. Wah, banyak banget ya pemeriksaan nanti hisaban ke kita tuh ya, banyak banget. Berdiri aja kita di hadapan Allah kan ya. Wah, nggak tahu dah. Tahu selamat tahu kagak kita diperiksa ya. Tahu bisa ngejauh tahu kagak kita ya. Tapi orang yang mati syahid mah langsung. Khusus gerbongnya, khusus kendaraannya, khusus gerbangnya. Surga orang syahid ini nih, suada. Udah dia mau orang-orang pada ngantri dihisab dia mah, dada duluan, dada. Ya Allah. Nikmat mati syahid ya. Itu salah satunya orang yang mati lagi ngaji. Banyak syahid mah ya, yang lagi perang syahid ya, yang melahirkan syahid. Kemarin itu di Hojini yang kena reruntuhan santri. Wah, santri mah ya, mana lagi pesantren, mana meninggalnya kena reruntuhan. Itu mah syahidnya double itu mah ya. Banyak yang sakit perut syahid, yang tenggelam syahid, banyak syahid mah ya. Banyak. Ya salah satunya meninggal ketika ngaji. Mau enggak? Aduh, ngelihat pahalanya mah kita teh pengen banget ya. Aduh ya Allah, enak banget mati syahid ke surga nggak dihisab ya. Tapi ditanya mau sama kagak mah, aduh kalau bilang mau takut mati sekarang. Aduh ya Allah, ya Allah. Pokoknya mah ya berangkat ngaji mati syahid di perjalanan. Atau lagi ngaji begini nih mati syahid, atau mau pulang asal belum nyampe rumah ya, asal belum nyampe rumah aja ya, jadi jalan situ tuh ya, di situ diseruduk kebo. Lagi jalan di situ ya, kita lagi naik motor mau pulang habis ngaji ya, diseruduk kebo maone kan itu ya, aduh jatuh berdarah-darah meninggal gitu ya, syahid begitu guys, syahid ya. Tapi kalau ditanya mau apa kagak, Aduh. Kayak begini ya. Ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau. Besok. Besok mau nggak besok ke surga? Kita mikir lagi. Masuk surga kan kudu mati ya. Berarti kalau saya besok masuk surga berarti saya besok mati ya. Mau ke surganya mah tapi mati besoknya kagak mau ya. Mati syahidnya sih mau tapi mati lagi ngajinya kita kagak mau ya. Terus mau syahid lewat mana kitanya? Aduh ya. Itu ya yang pertama yang paling tinggi adalah haji itu hadir di depan guru dan mendengarkan. Kedua, ini rada jelek ini mah ya. Yang paling tinggi itu ini rada jelek nih, ranking 2-nya berarti. Duduk bersama guru mujalasah tapi tidak mendengarkan. Duduk mah duduk, hadir mah hadir di majelis taklim sama guru, tapi ya apa aja lah itu alasannya lah. Apa dia tidur ya,
apa dia ngelamun mikirin utang ya, apa dia jajan mulu ya, apa dia main WA, itu mah tergantung aja. Tapi lumayan ranking 2 gitu ge ngaji. Tidur ya, tidur lagi ngajinya tidur. Ngaji itu ngaji, pokoknya ngaji. Tapi kalau yang tadi kan yang ranking 1 pahalanya seabrek-abrek. Nah, berarti ranking 2 mah setengah dari seabrek-abrek. Berarti kan begitu ya. Setengahnya ya. Setengah dari seabrek-abrek pahalanya berarti begitu ya. Tapi ngaji begitu ngaji gitu ya. Jangan diaru-aruin maksudnya. Yang lagi tidur, yang lagi ngaji tidur, jangan diaru-aruin, jangan. Lagi ngaji. Lagi ngaji itu. Jangan diusilin, jangan. Belum. Kalau ngaji tidur mulu lu, mendingan kagak ngaji. Jangan, biarin. Antepin aja mah kalau tidurnya di majelis taklim ya. Jangan. Lu kalau ngaji lu ngobrol mulu, lu kalau ngaji lu mendingan kagak ngaji lu, jangan, biarin. Itu ge lagi ngaji, biarin. Kali aja ntar makan gitu ya. Kalau udah di salim mah ngobrol-ngobrol ge ntar lama-lama mah kan gitu. Biasanya tidur ge ntar lama-lama mah gitu. Kalau udah ada di majelis, tapi kalau kita haru-haruin malah kagak ngaji, wah tambah parah kan. Udah biarin aja. Ngaji pokoknya lo, ngaji aja, mau ngapain kayak ngajinya. Mau ngaji jiping, ngajinya sambil nguping boleh. Mau kayak maone, jider, ngajinya sambil nyinder boleh ngajinya. Mau jiler, ngajinya hampir ngiler boleh ngaji malah. Apa aja lah, ngaji mah bebas ya. Mau jima, ada lagi jima ya. Ngaji sambil jima. Ibu-ibu tahu jima nggak? Bahasa Arab itu jima. Oh nggak tahu jima ya ibu ya. Itu malam Jumat sama suami namanya apa? Malam Jumat sama suami apa namanya? Jima kan itu kan ya. Hubungan badan jima itu kan. Bahasa Arab ya. Iya jima. Mohonnya nggak jima emang malam Jumat. Anaknya 6 mohonnya. Gara-gara jima. Wah luar biasa ya. Oh mohonnya 6 anaknya. Sama saya berarti ya. 6 iya. Ya jima itu begitu malam Jumat. Tapi kalau ngaji jima apa jima kalau ngaji jima? Kalau jider kan ngajinya sambil nyender. Kalau jima ngajinya sambil makan. Ada ya sambil makan ya. Ya kita mah nggak ada susubu ya. Kalau maulid mah ya jima semua itu kalau maulid ya. Pasti di depan jeruk kue kan itu ya. Ngedengerin ceramah makan gitu ya. Gak apa-apa gitu ge ngaji ya. Ngaji. Daripada tidur kan mendingan bawa sukro dari rumah ya. Makan sukro ya kan ya. Daripada tidur ya. Bawa kopi sambil ngopi kan enggak apa-apa itu ngaji ya. Ranking 2 ya. Ranking 3 jelek lagi nih, turun berarti ya. Tidak mujalasah tapi istima. Duduk sama guru mah kagak, tapi dia ngedengerin pengaji. Nah, yang ketiga mah itu kayak ngaji. Begitu kayak ngaji ya. Hadir ke majelis taklim mah enggak duduk sama depan guru enggak, tapi dia ngedengerin pengaji. Kayak siapa berarti? Enggak hadir ke majelis taklim tapi dia ngedengerin di rumah ya. Cuman ini speakernya enggak keluar sini mah ya. Ini kalau Ustaz Jenal Al-Falah keluar tuh ya. Kesini kayak kedengeran. Kalau saya di sini ngedengerin, berarti saya ngaji tuh gitu. Walaupun nggak ikut hadir ke Al-Falah gitu. Kalau Abi enggak keluar ya. Enggak. Abi mah jangan dikeluarin lah ngajinya, udah gini aja gitu mah ya. Saya malu kalau dikeluarin, malu gitu ya. Apanya Abi ini mah ya, tapi jangan nyalahin guru yang lain ya. Setiap orang beda-beda ininya kan ya. Penting mah ngaji, speakernya mau dikeluarin kayak mau kagak kan gitu ya. Kalau Abi mah nggak bisa bercanda kalau dikeluarin ya, nggak bisa bercanda kan ya, iya kan? Waduh, coba dari tadi ngomongin maone mulu kan ya. Ini kalau keluar ya lakinya udah nggak sah golok kan di rumah, laki maone kan. Bini gua ngaji diomongin mulu sama Abi katanya ini. Kebo gua segala nabrak motor katanya ini. Lah beda sengaja disamperin sama lakinya maone bisa-bisa ya.
jangan gitu Bi ngaji kan gitu ya. Padahal mah Abi niatnya bercanda ya. Tapi kalau orang di luar kan beda, takutnya gitu. Karena Abi ngajinya ya begini kan, emang kayak gini ngajinya kan gitu. Kalau yang bisa menata bahasa mah nggak apa-apa dikeluarin juga ya gitu. Makanya Abi nggak bakal diundang ke TV. Abi mah ya bahaya diundang ke TV ya. Ntar segala ngomongin jima di TV kan, kalau se-Indonesia orang kan itu ya. Gak boleh nih guru model kayak begini nih, udah emang begini aja udah kita mah ngajinya udah deh ya. Udah kita mah intern aja, kita punya intern keluarga aja gitu namanya. Intern keluarga yang udah kagak kesinggung gitu dah kita mengajinya ya. Kalau masih ada yang sakit hati ngaji sama Abi, ya maafin aja gitu ya. Emang begini gaya ngajinya ya, mana ya. Tapi kalau kagak begini nggak bisa bercanda sama mana ya, nggak bisa tawa kita kan ya. Kan tawa teh sehat. Ngeluarin air mata ini, wah awet muda dah pokoknya kalau sering tawa mah. Maunya kan segini nih ya, ngaji aja setiap Senin, udah 10 tahun gitu begini aja maunya gitu ya. Asal mau ngaji setiap hari Senin gitu ya. Insya Allah kita tawa ya mana ya. Syukur banget. Atau di TV Mama Dede subuh-subuh kita kan ngedengerin Mama Dede itu ngaji. Walaupun kita nggak hadir di studionya Mama Dede kan, tapi kita ngedengerin di TV kan sampai ngepel, tahu di radio, tahu di YouTube, ngaji ya. Dari YouTube kan, daripada mau tidur ngedengerin dangdutan kan itu ya. Udah setel aja pengajian apa. Ini Abi juga kan direkam begini dimasukin ke YouTube kan ya. Takut mau nih kangen sama Abi kan, tadi YouTube Abi disetel gitu ya mana ya. Atau Abi udah meninggal dunia kan ya. Mau nih kangen nih, buka YouTube Abi kan, manfaat buat orang ngaji ya. Itu ke ngaji begitu ke ya. Nah pahala lagi nih. Tadi yang pertama pahalanya siapa? Seabrek-abrek. Yang kedua setengah seabrek. Nah yang ketiga yang setengah seabrek-abrek disetengahin lagi. Masih pahala Bu Haji, pahala. Sebab namanya masih ngaji. Cuman abrek-abreknya beda gitu ya. Pertama abrek-abrek, kedua setengah abrek-abrek, yang ketiga berarti sepertiga. Sepertiganya berarti ya, sepertiga seabrek-abrek ya. Kalau yang ngaji pertama 10 pahalanya, kalau ngaji kedua 5, kalau yang ketiga berarti 2,5 pahalanya Pak Haji. Tapi masih nggak, daripada mau tidur ngedengerin dangdutan gitu ya. Atau mendingan ngedengerin YouTube Abi ngaji ya. Kali aja tawa sendiri kan ngedengerin YouTube Abi mah ya. Mau tidur ya, masih dapat pahala. Ngaji namanya juga ya. Terakhir yang keempat, nah ini mah bukan ngaji, yang keempat mah paling jelek, ini mah bukan ngaji. Duduk di majelis ilmu kagak mau, ngedengerin juga kagak, nggak ngaji itu. Nggak ngaji itu mah namanya. Kayak begitu mah nggak ngaji namanya. Nggak ada pahalanya udah itu mah. Yang ketiga mah jangan yang ketiga mah ya. Jadi berarti ngaji paling rendah itu ngedengerin, istima, nggak hadir tapi ngedengerin, itu ngaji paling rendah gitu. Makanya kata Nabi dalam hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan. Kata Nabi di masalah ngaji, tertinggi nilai orang paling mulia kata Nabi adalah orang yang mau mengajarkan ilmu, namanya mu'alim, pengajar, mu'alim. Itu paling tinggi tuh, mu'alim ya, mu'alim teh guru yang suka ngajarin, itu derajatnya paling mulia. Makanya harus pengen jadi guru gitu ya, harus pengen jadi mu'alim. Anak kita kayak apa, biar jadi ustad lu, nah gitu ya, biar jadi kiai lu, nah, itu karena manusia termulia. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, paling tinggi itu ya, mu'alim, pengajar. Tapi nanti ada lagi ya, nanti ini ada lagi bahasannya nih. Ini masih ngaji, masih ngebahas bab ngaji ya. Nanti di atas mu'alim ada mu'adib, di atas mu'adib ada murabi, di atas murabi ada mujahid. Wah masih panjang namanya dah. Pokoknya mah ini mah ngajinya masih panjang aja ya. Masih ngebahas bab ngaji masih panjang ini mah ya. Tapi kan udah jam 10 ya mana ya. Jadi udah dulu dah ya. Nanti Senin depan kita lanjutkan, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.